Jemaat Tuhan Shalom, puji nama Tuhan, sukacita dan syukur kami bisa menyapa jemaat Tuhan lagi. Hari yang baru, berkat yang baru dan kemurahan yang baru. Mari jalani dengan sukacita dan semangat di dalam Tuhan. Sekali lagi masih bicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dan kali ini di dalam perikop yang sama Lukas pasal 24, saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Mengalami Kuasa Kebangkitan Kristus. Pasal 24 ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-33, demikian firman Tuhan. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan pergi kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka." Firman Tuhan mengatakan bahwa para murid pada waktu itu ketika dalam perjalanan ke Emmaus, Tuhan Yesus menampakkan diri tapi mereka tidak segera mengenal Tuhan Yesus. Dan bahkan firman Tuhan mencatat dengan jelas bagaimana keadaan para murid pada waktu itu. Di dalam beberapa ayat sebelumnya, kalau kita nanti bisa membaca di sana, para murid itu ketika dalam perjalanan ke Emmaus, mata mereka terhalang, ayat 16. Mereka tidak paham, tidak mengerti dan tidak mengenal. Lalu kemudian ayat 17 dikatakan bahwa muka mereka muram. Mereka sedih, mereka gundah, mereka tidak punya sukacita. Lalu di dalam ayat 18 sampai 21, di dalam penjelasan di sana kita bisa menangkap sebuah pesan bahwa para murid sedang putus asa karena harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian ayat 22 sampai 24 mengatakan bahwa para murid dalam keadaan bimbang, simpang siur, ragu-ragu, benar nggak Tuhan Yesus bangkit? Bahkan Tuhan Yesus menegur mereka dengan sebuah perkataan bahwa mereka dalam keadaan yang bodoh atau mereka lamban untuk memahami, lamban untuk mengenal, lamban untuk mengerti. Ini adalah setting sebelum para murid akhirnya terbuka matanya dan mengenal Yesus. Firman Tuhan menjelaskan bahwa ketika mereka akhirnya mengenal Yesus, mereka tahu bahwa pribadi yang di hadapan mereka adalah Yesus Kristus yang sudah tersalib, yang sudah mati, yang sudah bangkit. Lalu kemudian mereka meyakini kebangkitan Yesus Kristus, mengalami kuasa kebangkitan dalam Yesus Kristus. Akhirnya di dalam ayat 32 dan 33 mengatakan mereka itu punya perubahan yang besar. Ayat 32 tadi dikatakan bahwa hati mereka berkobar-kobar ketika berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Hati mereka menyala dibandingkan dengan ayat sebelumnya yang mukanya muram, putus asa. Tetapi ketika Yesus hadir dengan kuasa kebangkitannya, hati mereka kembali menyala. Ada semangat, ada gairah, ada antusias yang mengalir di dalam kehidupan mereka. Tetapi juga mereka dengan penuh semangat, hidupnya berubah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-33 tadi mereka kembali ke Yerusalem. Pada waktu itu dikatakan bahwa hari sudah mulai malam dan jarak antara Yerusalem ke Emmaus itu sekitar 11 km. Tidak lazim mereka harus berjalan kaki di dalam konteks waktu itu, tapi karena mereka disentuh oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus, mereka penuh dengan semangat antusias kembali ke Yerusalem. Dan bukan dengan hanya itu saja, tapi juga mereka menceritakan bagaimana pengalaman kehidupan mereka itu kepada para murid. Mereka menjadi saksi. Tidak lagi muram, tidak lagi sedih, tidak lagi putus asa, tidak lagi bimbang, tetapi dengan segala keyakinan dan kepastian menceritakan bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya kuasa yang berbicara tentang keilahian Yesus Kristus, tapi juga kuasa kebangkitan Yesus Kristus bisa dialami orang percaya. Ketika Yesus Kristus bangkit itu, kita percaya maka kuasanya mengalir dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang penuh dengan semangat, gairah, penuh dengan harapan. Kita penuh dengan passion, kita penuh dengan optimisme. Tidak lagi putus asa, tidak lagi lemah, mampu memandang masa depan. Tapi dengan segala keyakinan kita melihat hari esok dengan penuh harapan karena Tuhan kita hidup. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus itu juga kita alami dan kita hidupi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur untuk hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami dan Tuhan Yesus baik.
berkat dan anugerah-Mu atas jemaat semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.